kelas 6 tema 3 subtema 3 pembelajaran 1. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat dulu ya kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, yaitu bahasa Indonesia yang ada mengalami dan ada IPS. Nah, dan juga ada kompetensi dasar tentang IPA. Nah, subtema 3 ini yaitu ayo menjadi penemu. Kita sudah pelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuan. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Nah, Pak Habibie adalah seorang penemu pesawat terbang. Nah, berkat disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang, beliau bisa menjadi seorang penemu mesin pesawat. Nah, masa kecil beliau habiskan di Parepare di Sulawesi. Nah, beliau lalu kuliah di Jerman dan menamatkan sebuah sekolah mesin, yakni mesin pesawat. Nah, berkat dari kerja keras beliau bisa menjadi seorang penemu mesin pesawat terbang. Dan juga kembali ke tanah air diminta untuk menjadi membuat pesawat di Indonesia. Nah, setelah itu beliau menjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia. Nah, sudah banyak pesawat yang beliau buat. Di antaranya ada jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, dan banyak lagi yang beliau buat. Nah, adik-adik, setelah kita belajar dari Pak Habibie, kita bisa mengambil topik masalah dari teks tersebut. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplorasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Nah, teman-teman atau adik-adik bisa menjawab di sini. Nah, topik masalah dalam teks tersebut adalah biografi Dr. Bahrudin Yusuf Habibie ya. Nah, teks tersebut bukan termasuk dalam jenis teks eksplanasi ilmiah karena teks tersebut tidak menjelaskan tentang proses terjadinya atau penguraian rangkai peristiwa tersebut. Nah, nomor 3, pesan penulis adalah agar para pembaca dapat mengikuti sikap Habibie untuk meraih kesuksesan. Sikap yang perlu diterapkan antara lain semangat, bekerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Yuk kita lanjut. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang proses, berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses. Nah, teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Nah, cermati kembali teks eksplanasi dari pensil si kecil yang amat penting. Adik-adik bisa melihatnya di layar yang sudah kakak buatkan ini. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Dan jelaskan alasannya. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Nah, ini teks dari pensil si kecil yang amat penting. Nah, di sini ada garis yang bercetak miring. Nah, adik-adik bisa melihat apakah sudah baku kata-katanya atau belum. Nah, kalau belum, kita luruskan ya adik-adik supaya kita mengerti tentang kosakata baku. Oke, kita lihat. Di sini ada pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Starbel, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Nah, adik-adik, kosakata tersebut
kan ada kosakata tadi. Nah, kosakata tersebut belum sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kata-kata tersebut digunakan saat tidak formal. Nah, yang kedua, kosakata tersebut biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari ya adik-adik atau teman-teman. Nah, yang ketiga, kosakata tersebut dapat kita gunakan dalam bahasa sehari-hari dengan teman-teman, dengan sesama. Nah, dan saat acara formal kita wajib menggunakan kata-kata baku. Oke, adik-adik. Nah, di sini kakak tampilkan tentang Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Tujuannya bisa adik-adik lihat atau ketik kata-kata baku yang pengen adik-adik buat. Nah, di sini akan keluar kata-katanya. Next. Nah, cermati kata-kata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Yuk, kosakata non bakunya apa? Ya, sudah keluar nomor 1. Gimana sih? Nah, artinya kata tanya untuk menanyakan cara perbuatan. Kosakata bakunya bagaimana ya? Yang kedua ada bikin. Arti katanya menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu. Kosakata bakunya ada, sudah tertera semuanya adik-adik. Terus ada kata gampang, terus dibikin, ngembang, buat. Nah, tentunya kosakata bakunya adalah kata gampang, mudah, terus kemudian dibikin, dibuat, ngembang, mengembangkan, buat, untuk. Oke adik-adik. Selanjutnya, nah ada nomor 11 sampai 15, hancurkan. Itu non bakunya adik-adik ya. Kalau kata bakunya menghancurkan sama dengan banget, sekali. Kalau nggak ada ya sampai nomor 16 17, waktu lagi, saat sedang, nggak bisa bikin, tidak bisa membuat. Oke, next. Nah, buat kalimat dengan menggunakan kosakata baku. Yang pertama, bagaimana cara membuat roti bakar. Terus, nah, adik-adik dapat membuat kalimat dengan menggunakan kosakata baku dari nomor 11 sampai 17 nantinya. Sudah kakak siapkan. Oke. Nah, di sini contohnya. Habibie dengan penemuan telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Nah, ini berkaitan dengan penemuan yang tadi ya adik-adik. Kita lihat pabrik, ada truk, ada pesawat, truk ke rumah, lalu gudang, lalu ke toko-toko, lalu ke pedagang kecil. Nah, itu pendistribusian kegiatan ekonomi. Nah, dari gudang ini awal mula penciptaan suatu barang, lalu diangkut melalui alat transportasi, baik itu menggunakan mobil atau lewat darat maupun lewat udara atau dengan pesawat. Nah, bagaimana sih pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Nah, tentu dampaknya ya adik-adik ya terhadap kita yang selaku pelaku dari atau pengguna jasa dari transportasi. Oke, nah ini adalah berupa hasil diskusi yang mungkin adik-adik bisa melakukannya di dalam buku siswa. Sini sudah kakak berikan ya. Contoh beragam hasil produksi kita tahu dari pertanian atau dari perikanan, dari perindustrian kita sudah lihat. Nah, kehidupan masyarakatnya, lalu ada alat transportasinya.
Kalau di kehidupan masyarakatnya masyarakat bisa lebih mudah dan cepat dalam memperoleh hasil produksi ya. Untuk kehidupan masyarakat lainnya, masyarakat sulit memperoleh kalau tidak ada ya, kalau seandainya tidak ada alat transportasi, tentu masyarakat sulit memperoleh barang-barang tersebut. Oke. Nah, ini adalah rangkaian seri dan rangkaian paralelnya adik-adik. Nah, di sini cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Disusun sejajar, tidak memiliki percabangan, hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Ini rangkaian seri. Kalau rangkaian paralelnya, cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit, disusun secara berderet. Nah, sama-sama membutuhkan daya dan arus listrik. Nah, kita tahu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel itu sangat-sangat berbeda sekali. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.